Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Satwa Media. Saya Andi Manapiang dari PT Mitra Unggas Sonovera. Kami bergerak di budidaya ayam kampung asli Indonesia. Mitra Unggas Sonovera bertempat di Desa Cimande, Bogor. Yang sekarang ini kami sudah memiliki beberapa stasiun, tidak hanya di Cimande. Jadi kami ada di Cimande, kami ada di Cigombong, kami ada di Cisalada. Kami ada beberapa stasiun lagi pembesaran di Patung Kuda Sukabumi. Kemudian juga ada beberapa stasiun di Rumpin, ada 3 stasiun di sana. Saya berkecimpung di dunia peternakan ayam kampung ini sebenarnya hanya mengikuti hobi saya. Jadi berawal dari hobi karena background saya sebenarnya bukan di peternakan. Background saya di perminyakan. Saya petroleum engineer. Saya ahli di bidang saya. Saya punya experience 12 tahun kerja di offshore dan sempat juga jadi abdi negara. Ya, saya jadi PNS di Energi Sumber Daya Mineral. Saya 15 tahun bekerja di sana sampai saya memutuskan untuk resign, mengundurkan diri karena saya melihat bahwa Allah mengaruniai saya hal lain yang mungkin saya bisa kembangkan lebih tanpa saya harus jadi pegawai negeri sipil. Sehingga saya membuka kesempatan untuk saudara-saudara saya yang lain untuk terlibat di sana, biar saya melangkah di jalur yang lain. Dan saya memilih bisnis budidaya ayam kampung ini berawal dari hobi. Berawal dari hobi itulah kemudian berkembang menjadi suatu bisnis yang saya lihat bahwa bisnis ini bisa kita manage. Saya melihat bahwa sangat luas ruang yang kita bisa berimprovisasi di sana. Dan buat saya itu hal yang belum tersentuh. Jadi kalau kita ngomong bisnis ayam kampung ini masih virgin lah. Masih banyak hal yang kita bisa lakukan di sana. Improvisasi bisa kita lakukan dari bibitnya, dari sumber indukannya, dari pasarnya. Berawal dari stupid calculation saya bahwa populasi Jakarta itu ada 10 juta orang, dan let's say dari 10 juta orang itu ada 1% aja yang suka ayam kampung, karena saya yakin ada orang yang tidak mau makan selain ayam kampung. Jadi 10 juta populasi dari Jakarta, saya hanya ngomong Jakarta aja dulu. Kalau Jabodetabek ada 40 juta orang. Kita ngomong tentang Jakarta ada 10 juta orang. Ada 1% aja. Let's say saya benar kalkulasi saya 1%. Itu artinya ada 100.000 orang yang butuh ayam kampung. Kalau ayam kampung saya yang sebesar ini bisa kita makan berdua, so that means every day Jakarta butuh 50.000 ekor ayam kampung. Dan itu tidak tersedia sekarang. Itu opportunity yang saya lihat, dan saya melihat dari sisi bisnis kompetitornya bisa dihitung jari. So kalau orang bertanya ke saya, Pak Andi, apakah Anda peternak? No, saya bukan peternak. Saya adalah pebisnis yang dalam hal ini saya memilih objek bisnis saya adalah ayam kampung. Saya ketemu dengan kawan saya, Pak Jufri Taufik. Pak Jufri Taufik ini profesinya seorang lawyer, nothing to do sama ayam, tapi dia mau saya ajak berkolaborasi di bisnis ini, dan sampai saat ini kami working together untuk menjalankan bisnis ini. Pertemuan saya sama Pak Andi didahului dengan pertemuan sama Pak Joko sebagai RW di perumahan saya. Nah, Pak Joko lah yang kenalkan saya sama Pak Andi untuk kerjasama. Saya lihat bukan bisnisnya, tapi pribadi Pak Andi. Sebagai orang muda yang punya semangat. Saya lihat banyak orang bisa bekerja. Anak-anak yang tidak sekolah, anak-anak yang belajarnya di kampung-kampung, di media itulah yang dikembangkan. Jadi banyak membuka lapangan kerja yang sangat bagus. Dan alangkah bagusnya ditiru oleh semua warga masyarakat. Mencintai hewan, dan hewannya kan punya nyawa. Ada chemistry-nya. Pak Andi sudah dapat dia. Dia sayang sama ayam, kadang lebih sayang sama ayam ketimbang istrinya. Nah,
Jadi dengan dapat spiritnya itu, dapat chemistry-nya, berkembang lah itu. Dan ini kan cukup langka ayam kampung. Kalau ayam negeri itu dari dulu saya kecil sudah ada ayam negeri. Tapi pengembangan ayam kampung dengan kualitas yang luar biasa, dengan semangatnya yang sangat progresif, dia dapat spirit di bisnis itu. Dan saya juga merasa senang bisa bantu dan bisa mempekerjakan orang banyak. Berawal di tahun 2016, saya mulai bersentuhan dengan ayam kampung ini dengan saya memilih melakukan pembesaran ayam kampung. Jadi saya membeli bibitnya dari beberapa sumber penghasil DOC. Sedikit agak emosional pada saat itu karena kami coba berinvestasi. Total population kita pada saat itu ada 120.000 ekor. Jadi dengan keterbatasan ilmu peternakan saya, dengan hanya berbekal hobi, saya invest dan berani membesarkan 120.000 ekor. Dan hasilnya adalah 60.000-nya mati. Jadi ada mismanagement di saat itu. Kami tidak berhenti, kami memulai lagi. Saya sempat kumpulkan teman-teman semua dan hampir semua orang mengatakan saya akan rugi dan saya akan selesai. No, saya tidak selesai. Terus saya melihat, no, ini bukan kerugian. Saya ikhlas ya Allah, kalau memang seperti itu, saya ikhlaskan ini 60.000 ekor. Dan I believe, pada saat ini saya ikhlaskan, ada satu kebaikan, janjinya Allah akan dibalas dengan 700 kebaikan. Dan pada saat itu saya bilang, oke, tunggu aja, 60.000 ini akan dibalas sama Allah dengan 700 kebaikan. Dan saya memulai dan saya tidak stop. Saya tidak merasa rugi, buat saya itu keuntungan. Dan pada saat itulah, maka berubahlah 1 tambah 1 saya bukan 2 lagi. 1 tambah 1 saya adalah 1.400, bahwa 1 kebaikan tambah 1 kebaikan akan jadi 1.400 kebaikan. Setelah kematian 60.000 itu, saya pikir akan salah lah kalau itu terjadi begitu saja tanpa hikmah. Apa yang saya lakukan adalah, kami harus tahu kesalahannya di mana. So manajemen masalahnya harus kita petakan. Oh ternyata salah satu penyebabnya adalah karena sumber bibit saya berbeda-beda. Saya mengambil bibit dari sumber yang berbeda-beda. Sementara indukan-indukan mereka berbeda-beda. Sehingga setelah itu, untuk saya bisa berusaha dan berdaulat, saya harus memastikan bahwa saya harus punya sumber bibit sendiri. Dan pada saat itulah kami sudah memulai mencari sumber bibit yang kita bisa jadikan untuk indukan. Kami memulai lagi, kami tunggu sampai 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan sampai ayam-ayam kami bisa menghasilkan telur. Kemudian telur-telur itu kita tetaskan, kemudian kami bisa memproduksi bibit sendiri. Akan timbul pertanyaan, oke, artinya saya harus, kalau saya punya indukan, saya harus punya mesin tetas. Masya Allah, tabarakallah, Allah memudahkan. Mungkin dengan nawaitu kita di awal tadi bahwa Allah akan membalas dengan 700 kebaikan. Ada kawan, partner kita yang ternyata punya mesin tetas tapi tidak ada produksi telurnya. Nah, kami dipertemukan. Kami bekerja sama, jadi masalah-masalah itu kami selesaikan dengan kerjasama. Ya, kami banyak bekerja sama. Kami banyak melakukan sinergi sehingga keinginan-keinginan kami, rencana-rencana kami bisa berjalan dan juga menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk orang lain juga. Jadi mesin tetas yang awalnya tidak beroperasi, dengan adanya kami bisa beroperasi, kami sampaikan rezekinya mereka. Jadi konsep yang saya jalankan di bisnis saya ini adalah bagaimana sedapat mungkin kegiatan saya, kegiatan kami, aktivitas kami di Cimande ini bisa memberikan efek positif ke semua stakeholder yang berkaitan dengan kami. Dalam perjalanan siklus by siklus, pada saat kami sudah berdaulat di bibit, kemudian kami awalnya tidak melakukan pembesaran, tapi kami produksi bibit untuk kita jual. Ya, kita jual DOC. Kemudian pada saat itu kita produksi DOC per minggu itu hampir 40.000 ekor. Jadi 20.000 di Senin, 20.000 di Kamis. Kami punya beberapa customer sampai akhirnya
pandemik. Pandemik masuk dan bisnis di hampir semua lini berefek ya. Masya Allah tabarakallah, di kami harga ayam kampung naik. Itu di awal pandemi kita bisa menjual sampai 55.000 per kilogram. Harganya 55.000 per kilogram. Itu kayaknya tertinggi itu di kandang ya. Kemudian di saat itu juga kami grow. Jadi kami grow di masa pandemik. Yang awalnya populasi indukan kami itu cuma 12.000 ekor, berkembang jadi 30.000 ekor. Jenis ayam yang saya pilih waktu itu sentul dan merawang. Jadi sentul merawang kita kawinkan dengan asumsi bahwa merawang punya produksi telur yang lumayan tinggi. Itu yang kita waktu itu produksi telurnya sekitar 40-45% untuk sentul merawang. Inovasi kita terus lakukan. Kami bekerja sama dengan Balai Penelitian Peternakan Jawa Tengah. Kami mencoba jenis ayam yang mereka teliti, ayam maron, dan ternyata produksinya lebih tinggi. Itu bisa sampai 70%. Sehingga itu bisa merejus kos kami. Jadi dari sentul merawang saya mulai bergeser, mulai mensubstitusi dengan jenis maron, yang mana jenis maron ini produksinya lumayan tinggi sampai 70%. Sehingga populasi indukan saya yang awalnya 30.000 saya reduce dari 30.000 ke 20.000 ke 15.000 untuk tetap memproduksi hasil yang sama yang seperti yang kita inginkan. Sehingga dari cost production kita bisa lebih murah. Karena produksi DOC kita setiap minggu ada, customer kami yang peternak mandiri yang biasa membeli DOC ke kami itu akhirnya berkurang minatnya karena harga pakan semakin tinggi. Jadi semua DOC kami itu kami besarkan sendiri. Sekarang produksi DOC kita saya reduce menjadi 25.000 ekor per minggu. Dan awalnya kami Senin sekarang hanya Senin aja 25.000. Dan kami besarkan sendiri. Ternyata dengan begitu akhirnya bertambahlah unit bisnis kami yang awalnya hanya membesarkan indukan, produksi telur, produksi DOC, bertambah lagi di pembesaran. Jadi unit bisnis ini jadi bertambah. Jadi kami buka unit divisi baru khusus untuk membesarkan ayam yang produksinya adalah live bird. Jadi satu company yang awal itu Mitra Unggas Sonovera hanya khusus produksi DOC, hasilnya itu dibeli oleh unit bisnis lain untuk dibesarkan. Yang namanya Sonovera Geoscience Indonesia. Ini khusus untuk pembesaran. Tapi tetap adalah sister company. Itu company saya semua. Hal lain bahwa dengan bertambahnya unit bisnis itu artinya bertambah juga karyawan, bertambah juga kebaikan buat yang lain. Semakin banyak anak kandang kami yang Masya Allah tabarakallah, anak kandang ini kan low grade ya. Dengan kehadiran kami mereka bisa tertampil. Karena untuk lini bisnis tempat lain mungkin susah mereka untuk berkarya. Kami menampung as long as masih bisa ada tenaga untuk ngangkut pakan, kasih makan ayam, is enough. Dan itulah bentuk efek positif hadirnya kami di Cimande. Jadi Cimande awalnya, kemudian kami pindah ke Cigombong, kami pindah ke Cisalada, dan bergerak ke Sukabumi, ke Parungkuda. Kami bergerak ke Rumpin. Dan sekarang kami lagi membangun kandang 16 unit kandang di Subang dengan kapasitas 160.000 ekor. Itu rencana untuk mengcover Bandung dan sekitarnya. Dan kalau Cimande, Rumpin, Sukabumi untuk Jabodetabek, untuk Bandung kami siapkan Subang, ada 16 kandang di sana. Juga kami sedikit masuk ke Boyolali, kami ada 1-2 kandang di sana untuk coba cover Solo Raya. Tapi ini baru penetrasi ke sana. Kita lihat responnya seperti apa. Kalau responnya baik, kami akan lanjutkan. Suka duka dalam memelihara ayam ini karena buat saya sih banyak sukanya karena saya hobi ya. Saya kalau masuk kandang ayam
saya malas untuk pulang sebenarnya. Dulu waktu pertama saya datang ke Jakarta, saya sempat ditanya sama teman saya, apa sih cita-cita kamu, Andi Manapiang? Saya cita-cita saya simple, saya pengen bangun pagi pakai sarung belakang rumah kasih makan ayam, dan itu tercapai sekarang. Saya simple itu cita-cita saya, dan alhamdulillah itu udah, mungkin pada saat saya ngomong cita-cita saya itu malaikat lewat, nah ini udah tercapai lah. Suka dukanya banyak, sukanya lah, dukanya pada saat saya tidak bisa beli pakan buat ayam saya. Sedih. Karena Allah titipkan ini sama saya, Allah amanahkan ke saya dan saya tidak bisa memberikan dia yang terbaik. Saya dan tim berusaha semaksimal mungkin bahwa titipan-titipan Allah ini harus saya serve semaksimal yang saya bisa. Namun saya yakin bahwa kalau saya punya rezeki, ayam-ayam ini pun punya rezeki, bukan saya yang punya, Allah yang punya, dan yang punya ini maha kaya. Saya tidak pernah takut tentang itu. Saya tidak pernah takut bahwa ayam-ayam saya akan kekurangan makan, ya. Karena saya tahu yang punya dia ini maha kaya. Allah akan menyiapkan makanan buat dia. Mungkin tinggal tugas saya gimana caranya ngambil makanan itu. But I believe, mungkin orang akan bertanya bahwa background saya perminyakan, saya kerja di offshore 12 tahun. Saya dibayar cukup layak di profesi saya. Namun saya lebih nyaman di bisnis ayam ini karena saya bangga Allah memilih saya untuk ikut terlibat menyiapkan makanan hamba-hambanya yang lain. Sedikit agak sentimental ya. Tapi I believe bahwa ayam-ayam ini pada saat tiba waktunya dia dipanen, dipotong, dimakan sama orang lain, akan jadi daging, akan jadi tulang, akan jadi darah, akan dipakai untuk melakukan kebaikan-kebaikan. So itu spirit yang tidak pernah padam, menjadi semangat saya untuk melakukan ini. Itu is not only business. Saya lakukan ini bukan hanya margin saya bisa ada nilai hal-hal lain, ada nilai-nilai positif, ada nilai ibadah yang terjadi di proses ini. Dan itu yang saya tekankan ke kru saya, ke staff-staff saya, bahwa Masya Allah, Alhamdulillah Allah mempercayai kita untuk ngurus ini. Tidak semua orang dipercaya. Butuh energi lebih untuk ngurus ayam. Tidak semua. Sebagus apapun kalian, kalau tidak ada nilai sabar di situ, tidak ada nilai ibadah kamu masukkan dalam proses ini, hanya hitungan margin, hanya hitungan revenue, yang ada adalah kekecewaan dan kekecewaan. Ada unsur-unsur yang I don't know, saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata ya. But I believe that perlu intuisi, perlu X factor. Mungkin itu tepatnya. Perlu X factor untuk menjalankan bisnis ini. Kalau saya ketemu dengan pebisnis lain, saya mengatakan yang mau terlibat di ayam, ibarat mobil, bisnis perayaman ini adalah mobil Formula One yang tidak semua orang bisa mendrive. Saya butuh skill khusus untuk mendrive mobil ini. Kami terseok-seok di setahun 2 tahun pertama. 120.000 nguap sekitar 3 miliar. It's not easy, man. Kami tidak berhenti, kami jalan dengan apa yang ada. Dan dengan kesabaran itu Allah akan balas juga. Kami bisa proud. Kami punya ayam kampung banyak hari ini. Kami sudah dikenal sama banyak orang. Dan senanglah bahwa setiap saat, di setiap ekor ayam-ayam ini akan dimakan sama orang dan akan jadi daging, akan jadi darah, jadi tulang, akan menghasilkan kebaikan-kebaikan insya Allah. Peluang bisnis di ayam kampung ini sangat besar. Menurut informasi, karena saya bergaul juga sama teman-teman peternakan, saya banyak
berteman dengan teman-teman ISPI, Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia, saya melihat bahwa banyak kandang-kandang ex broiler yang sudah tidak layak untuk digunakan untuk beternak broiler, karena yang namanya broiler jenisnya kan setiap tahun, setiap masa kan dia akan menghasilkan jenis yang semakin cepat gedenya, tapi semakin sensitif. Dia membutuhkan kenyamanan, dia membutuhkan suhu, temperatur, kelembaban tertentu. Sementara kandang-kandang yang dulu itu tidak bisa memenuhi itu. Terbukti di sini kandang yang kita gunakan ini kan di broiler tidak layak ini. Artinya dengan keterbatasan seperti ini tidak bisa dipakai di broiler. Nah, buat teman-teman yang pengen tetap menggunakan kandangnya, bisa beralih ke ayam kampung. Ayam kampung pemeliharaannya kurang lebih sama, mungkin waktunya aja sedikit panjang sampai 70 hari. Penanganannya hampir sama, malah ayam kampung ini penanganannya lebih mudah. Nah, peluangnya sangat terbuka lebar. Saya ulangi lagi bahwa kalau kita berbicara Jakarta punya populasi 10 juta orang. Kalau 1% aja yang suka ayam kampung, artinya ada 100.000 orang yang membutuhkan ayam kampung. Kalau seekor ini bisa dimakan oleh 2 orang, artinya setiap hari Jakarta butuh 50.000 ekor. Itu kalau kita ngomong Jakarta. Kalau kita ngomong Jabodetabek ada 40 juta orang. 40 juta 1%-nya ada 400.000, artinya Jabodetabek butuh 200.000 ekor ayam kampung setiap hari. Dan itu tidak pernah terpenuhi. Demand-nya sangat tinggi. Kami bisa produksi, permintaan kita itu tiap hari bisa 2.000, 3.000 sampai 4.000 ekor per hari. Alhamdulillah karena kami check in tiap minggu, sehingga di kami continuity ada. Jadi kami bisa supply, dan itu pun tidak terpenuhi. Kadang pembeli datang, stok kita udah habis, saking tidak terpenuhinya. Makanya kami buka spot-spot kandang supaya memudahkan juga pembeli untuk mengakses. Contohnya di Subang, teman-teman atau pembeli yang dari Bandung bisa ngambilnya di Subang. Karena setahun 2 tahun yang lalu di awal pandemi gitu, teman-teman dari Jogja itu datang ke sini beli. Jadi dari Jogja itu ke sini beli, dari Brebes ke sini beli, dari Bandung belinya ke sini. Artinya ada need di sana, dan ini terlalu jauh. Itu yang menjadi saya dari sisi bisnis, oke, saya harus buka spot di sana. Jadi saya kirim DOC-nya, saya besarkan di sana, saya distribusi di sana. Itu untuk jadi saya yang menjemput bola. Nah, kami juga membuka pola kemitraan, artinya untuk teman-teman yang mau berusaha di bidang ayam kampung, untuk mendapatkan akses pakan yang murah sama dengan kami, dalam artian akses pakan dengan harga pabrik. Karena kan membeli satu kali beli 8 ton dengan beli sekarung 2 karung kan harganya beda. Nah, di kemitraan itu kami supply DOC-nya, kami supply pakannya, dan hasil panennya kita beli kembali. Itu bisa kita lakukan. Di Subang sendiri kami sudah lakukan itu dengan 16 peternak. Kami jujur aja kami disupport juga sama teman-teman BJB dengan program kurnya. Jadi kami jadi off taker dengan peternak, kami supply DOC, kami supply pakan, kami beli hasilnya. Tentunya peternak juga kita belikan advice, vaksinasi semua dari Medion, satu paket seperti kami. Jadi hasilnya kita beli kembali. Dan itu udah jalan. Alhamdulillah. Harapan saya ke depan, berharap bahwa ayam kampung ini bisa jadi tuan rumah di rumahnya sendiri, di negeri ini ya. Kita punya ayam kampung ini enak, jauh dibanding broiler. Tesnya beda lah. Dan buat saya ini bisa menjadi tools untuk mengentaskan kemiskinan. Saya dan staf saya bisa memberikan kalkulasi hitung-hitungannya bahwa ini layak untuk dijadikan alternatif usaha. Dan saya berharap bahwa ayam kampung ini bisa jadi tools untuk mengentaskan kemiskinan. Karena pasar kita terbuka lebar, ini tinggal mau aja sih. Produknya ada,
online marketing sudah terbuka lebar hari ini. Saya di rumah saya aja saya bisa jualan telur, jualan karkas. Udah surga udah. Sekarang kecuali kita malas. Kalau selama kita mau berbuat, everything will be okay. Tidak ada kendala mestinya. Zaman ini sudah sangat luar biasa, teknologi sudah sangat membantu. Dan mestinya sudah nggak ada masalah gitu. Hanya pengen niat, mau, just do it. Jangan malas. Pesan saya atau ke pembaca atau tentang ayam kampung ini bahwa dengan kondisi mungkin keadaan pandemik yang 2 tahun menghantam kita ini, memporak-porandakan kondisi kita ini, di bisnis ayam kampung ini kami baik-baik aja. Kami grow di masa pandemik. Kami improve. Stasiun-stasiun kami bertambah di masa pandemik. Dan saya berharap rakyat Indonesia bisa mengkonsumsi ayam kampung lebih banyak agar muncullah peternak-peternak baru, muncullah pengusaha-pengusaha baru. Jadi konsepnya dari kita untuk kita. Jadi teman-teman yang tidak bisa beternak, ya belilah ayam kampung agar peternak-peternak ayam kampung punya market. Akan kalau demand-nya semakin tinggi, peternak-peternaknya kan semakin banyak. Dengan begitu ekonomi bisa berputar. Saya tidak bilang jangan beternak yang lain, jangan beternak sapi, beternak kambing, tapi maksud saya untuk modal yang tidak terlalu banyak, mulailah beternak dengan ayam kampung karena modalnya tidak terlalu besar. Beternak kambing, beternak sapi, modalnya besar, waktunya lama. Nah, dengan beternak ayam kampung, belajar dulu. Saya terbuka, siapa saja yang mau bertanya, khususnya dari konsep bisnisnya. Kalau ternaknya sendiri nanti ketemu salah sarjana peternakan. Dan pertanyaan besar, sebenarnya ini bisa jadi tamparan juga mungkin. Kalau seorang magister perminyakan bisa bermain ayam kampung, sarjana peternakan kalian kemana? Ayam kalian saya urusin. Ya, ini mudah-mudahan bisa jadi trigger buat sarjana-sarjana peternakan Indonesia. Barang-barang kalian diurusin orang lain. Ada sarjana perminyakan, ada lawyer yang ngurusin ayam kampung. Kalian kemana? Karena ada yang hilang di kalian. Tahu nggak apa? Sabar. Kalian kehilangan kesabaran. Kalian mau instan. Tidak ada yang instan. Suatu proses bisnis tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Semuanya butuh cerita. Semuanya harus dilalui. Ada waktu yang mesti kita lalui. Dalam perjalanan bisnis ini perlu berkolaborasi. Dalam perjalanan itu saya coba cari juga sarjana peternakan untuk saya ajak berkolaborasi. Saya cari sarjana peternakan, saya cari dokter hewan, saya nggak ketemu. Saya ketemunya seorang lawyer. Mungkin karena kedekatan emosional kami, saya berdiskusi sama beliau dan mengatakan, dan mungkin karena dia lawyer dan dia tidak ngerti tentang peternakan, dia hanya melihat saya pribadi. Saya, ayo kita beternak ayam kampung, support saya. Tidak ada kata lain, ayo. Tidak ada kata penolakan, yang ada hanya ayo. Jalan depan, saya support dari belakang. Dan itu buat saya spirit, itu buat saya menambah spirit saya untuk tetap bergerak di bisnis ini. Teman itu penting, cari teman yang baik-baik, lakukan hal yang baik, kita akan ketemu hal-hal baik, kita akan dipertemukan orang-orang baik.